Assalamualaikum semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, kami akan mengisahkan kisah Adi bin Hatim At-Tai, bagian 1. Engkau akan aman bila mereka kafir. Engkau akan paham jika mereka ingkar. Engkau akan memenuhi janji jika mereka berkhianat. Engkau akan datang jika mereka lari. Umar bin Khattab. Pada tahun ke-9 Hijriah, seseorang raja dari bangsa Arab masuk Islam setelah menolaknya sekian lama. Setelah semakin lama berpaling dari menghalangi orang lain, akhirnya ia beriman. Ia juga menjadi taat dan patuh kepada Rasulullah SAW setelah sebelumnya begitu membangkang. Dialah Adi bin Hatim At-Tai yang dijadikan perumpamaan sebagai kedermawanan ayahnya. Adi mewarisi kerajaan Tai dari ayahnya. Ia mewajibkan 1/4 ghanimah yang didapat kaumnya untuk disetor kepadanya, dan ia memegang kekuasaan tertinggi atas kaumnya. Begitu Rasulullah SAW melakukan dakwahnya secara terang-terangan, dan banyak bangsa Arab yang mau menerimanya daerah demi daerah. Adi melihat bahwa dalam dakwah Rasulullah ada kepemimpinan yang dapat mengambil alih kepemimpinannya. Ia pun lalu menentang Rasulullah SAW dengan keras, padahal ia sendiri belum mengenalnya dan membenci beliau sebelum melihatnya secara langsung. Permusuhannya dengan Islam berlangsung hampir selama 20 tahun. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dadanya untuk menerima dakwah kebenaran dan petunjuk. Proses masuknya Adi bin Hatim ke dalam Islam memiliki cerita tersendiri. Kami akan membiarkan ia menceritakan hal ini sendiri, sebab dialah yang pantas bercerita tentang ini. Adi berkata, "Tidak ada seorang pun dari bangsa Arab yang melebihiku dan membenci Rasulullah SAW saat aku mendengar namanya. Aku tadinya adalah seorang yang terpandang dan beragama Nasrani. Aku menetapkan kepada kaumku bahwa aku mendapatkan 1/4 harta ghanimah, sehingga aku pun mengambil 1/4 harta tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh para raja Arab. Begitu aku mendengar Rasulullah SAW, aku amat membencinya. Begitu dakwahnya semakin mantap, kekuatan pasukannya semakin bertambah, dan tentaranya sudah mampu menaklukkan timur dan barat Arab. Aku katakan pada seorang budak yang bertugas mengembala untaku, 'Siapkan untukku seekor unta yang gemuk dan mudah dikendarai. Ikatkanlah di dekatku. Jika kau mendengar bahwa tentara atau pasukan Muhammad sudah masuk ke dalam negeri ini, beritahulah aku.' Pada suatu pagi, budakku datang menghadap sambil berkata, 'Tuanku, jika kau berniat untuk berangkat, jika kuda pasukan Muhammad telah memasuki wilayahmu, maka lakukanlah sekarang.' Aku bertanya, 'Memangnya kenapa?' Ia menjawab, 'Aku telah melihat panji-panji di seluruh penjuru negeri.' Aku bertanya apa maksudnya ini. 'Ada orang yang berkata kepadaku bahwa ini adalah pasukan Muhammad.' Lalu aku katakan padanya, 'Siapkan unta yang pernah aku bilang, dan bawa kepadaku.' Kemudian aku bangkit, lalu aku mengajak istri dan anak-anakku untuk pergi ke suatu tempat yang aku senangi. Lalu aku berangkat segera menuju negeri Syam untuk bergabung dengan penganut agama Nasrani dan tinggal bersama mereka di sana. Karena tergesa-gesa, aku tidak memperhatikan semua keluargaku. Begitu aku melewati tempat yang berbahaya,
aku memeriksa keluargaku. Ternyata ada saudariku yang tertinggal di Najd bersama beberapa orang yang lain di Tai. Aku tidak sempat lagi kembali menjemput mereka. Aku pun menguruskan perjalanan bersama orang-orang yang menemaniku hingga tiba di Syam. Aku tinggal di sana bersama pengikut agama Nasrani yang lain, sedangkan saudariku barangkali telah terkena sesuatu yang aku khawatirkan dan kutakutkan. Ketika di Syam, aku mendengar bahwa tentara Muhammad telah menyerang negeri kami dan telah melawan saudariku bersama tawanan yang lain, dan kini telah digiring ke Yastrib. Di sana ia terikat bersama tawanan yang lain di sebuah pekarangan di depan pintu masjid. Lalu Rasulullah SAW melintas di hadapannya dan ia pun berdiri dan berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ayahku telah mati dan penggantinya menghilang. Kasihilah kami dan Allah akan mengasihimu." Rasul bertanya, "Siapa pengganti ayahmu?" Ia menjawab, "Adi bin Hatim." Rasul bertanya dengan nada keheranan, "Orang yang lari dari Allah dan Rasulnya?" Lalu Rasulullah SAW pergi dan meninggalkannya. Keesokan harinya, Rasulullah melintas lagi di hadapan saudariku, dan saudariku berkata kepadanya seperti apa yang diucapkan sebelumnya. Dan Rasul pun menjawabnya dengan ucapan seperti sebelumnya. Esok lusanya Rasul melintas lagi di hadapan saudariku, dan saudariku sudah putus asa dan tidak berkata apapun kali ini. Lalu ada seorang pria dari belakang Rasul yang memberi isyarat kepada saudariku untuk berdiri dan berbicara kepada Rasulullah. Saudariku pun berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, ayahku telah mati dan penggantinya menghilang. Kasihilah kami dan Allah akan mengasihimu." Rasul langsung menjawab, "Aku telah melakukannya." Ia berkata lagi, "Aku ingin menyusul keluargaku di Syam." Rasul bersabda, "Tidak usah terburu-buru pergi hingga engkau mendapati orang yang kau percaya untuk membawamu ke Syam. Jika kau telah menemukan orang yang tepat, beritahulah aku." Begitu Rasulullah SAW berlalu, saudariku menanyakan tentang pria yang telah memberi isyarat kepadanya untuk berbicara kepada Rasul. Lalu ada yang mengatakan padanya bahwa pria tadi adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saudariku lalu tinggal di sana hingga datang sebuah rombongan, di mana salah seorang anggotanya dapat dipercaya oleh saudariku. Maka saudariku datang menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, ada rombongan kaumku yang baru datang. Ada orang yang aku percaya di antara mereka dan mampu mengantarkanku." Maka Rasulullah SAW memberikan kepadanya pakaian dan unta yang dapat ditungganginya, dan beliau juga memberikan beberapa uang secukupnya. Dan akhirnya saudariku pergi bersama rombongan tadi. Adi meneruskan ceritanya, "Setelah itu, kami selalu mencari informasi tentang diri saudariku. Kami menunggu kedatangannya, dan kami hampir saja tidak mempercayai kisah dirinya dengan Muhammad, yang begitu baik memperlakukan saudariku tanpa pernah memandang sikapku kepadanya." Hanya sekian dulu ya teman-teman, kisah Adi bin Hatim At-Tai, bagian 1. Tunggu di video-video menarik lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.